Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabar? Nah, semoga Ananda semua selalu berada dalam keadaan sehat, dijauhkan dari pandemi COVID-19. Baiklah Ananda, untuk materi kali ini, saya akan menyampaikan tentang dampak pengembangan pariwisata. Jadi, dalam pengembangan pariwisata, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dan dampak negatif baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, maupun politik. Nah, Ananda semua, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahwa dampak pariwisata ini sangat besar kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi, pariwisata merupakan bagian dari sektor industri di Indonesia. Dan prospeknya cerah, memiliki potensi, serta peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Peluang tersebut didukung oleh kondisi-kondisi alamiah, seperti letak dan keadaan geografis, baik itu lautan dan daratan sekitar Khatulistiwa, lapisan tanah yang subur dan panoramis karena adanya akibat dari aktivitas ekologis geologis. Artinya merupakan aktivitas lingkungan dan bumi. Serta berbagai flora dan fauna yang memperkaya isi di daratan dan lautannya. Nah, inilah hal-hal yang berpengaruh, kondisi-kondisi alamiah yang berpengaruh terhadap peluang perkembangan pariwisata di suatu daerah maupun di negara. Sudah terbayangkan Ananda bagaimana peluang Indonesia sendiri di dalam perkembangan pariwisata? Nah, Ananda semua, Bill Faulkner pada tahun 1996 menjelaskan bahwa ada 5 potensi pariwisata di Indonesia. Yang pertama, warisan budaya yang kaya, bentang alam yang indah, letak dekat pasar pertumbuhan Asia, penduduk potensial, baik dari segi jumlah dan kemampuannya, serta tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang tersedia, serta harga atau kompensasi yang dibayar untuk tenaga kerja yang tersedia tersebut cenderung lebih murah. Usaha pengelolaan pariwisata mempunyai pengaruh yang tidak dapat dihindari sebagai akibat dari datangnya wisatawan ke suatu wilayah tertentu yang mempunyai kondisi berbeda dari tempat asal wisatawan tersebut. Nah, tadi di atas ada Bill Faulkner, sudah saya menjelaskan 5 aspek potensi pariwisata di Indonesia. Kemudian ada lagi seorang ilmuwan bernama John M. Bracken pada tahun 1973. Nah, apa yang dikatakan oleh John M. Bracken ini? Jadi ia menyebutkan bahwa suatu penyelenggaraan kegiatan pariwisata dari objek wisata dapat memberikan setidaknya ada 5 butir dampak positif. Adapun dampak positif tersebut antara lain, yang pertama, pariwisata sebagai penyumbang devisa negara. Yang kedua, pariwisata menyebarkan pembangunan sehingga menjadikan pembangunan akan lebih merata dengan dibangunnya berbagai objek wisata dan dihubungkannya antara satu destinasi dengan destinasi lainnya yang harus
didampingi dengan adanya pembangunan yang memadai dan merata. Kemudian menciptakan lapangan kerja yang ketiga, baik dari segi perhotelan itu sendiri sebagai guide atau pemandu wisata atau istilah lainnya pramuwisata. Kemudian sebagai konsultan pariwisata, sebagai pengelola objek wisata, sebagai pengusaha souvenir, sebagai pengusaha homestay, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali lapangan kerja yang tersedia. Bisakah Anda sebutkan, selain dari yang saya sebutkan tadi, apa saja lapangan kerja yang tersedia di suatu industri pariwisata apabila industri pariwisata tersebut sudah maju? Nah, kemudian dengan adanya perkembangan pariwisata, dampak positif yang keempat yaitu memacu pertumbuhan ekonomi melalui dampak penggandaan atau dampak berganda. Istilah lainnya adalah multiplier effect. Multiplier effect ini adalah dampak berganda atau dampak multi, ya, yang diperoleh dengan adanya perkembangan pariwisata. Misalnya, saya contohkan, suatu daerah yang maju pariwisatanya, kemudian berdirilah hotel di sana, banyak berdiri hotel-hotel karena tingginya jumlah kunjungan wisatawan yang menginap, kemudian menjadikan hotel-hotel tersebut memiliki okupansi yang penuh. Setelah itu, dari hotel tersebut menyediakan breakfast misalnya. Nah, breakfast ini membutuhkan bahan-bahan baku, bahan-bahan mentah. Anggap saja untuk setiap pagi akan dibuatkan salad. Tentu saja salad membutuhkan bahan-bahan yang vegetarian. Nah, dari mana bahan-bahan salad ini bersumber? Nah, dapat diperoleh dari petani-petani sekitarnya yang ada di daerah tersebut. Meskipun tidak secara langsung hotel tersebut membeli kepada petani, misalnya hotel tersebut membeli dari pasar sayur, kemudian pasar sayur tentu saja sudah pasti membeli dari para petani. Itu salah satu contoh bentuk efek berganda atau multiplier effect dari pariwisata yang berkembang. Selain itu, contoh lainnya, menyediakan dinner. Anggaplah salah satu menunya adalah ayam, fried chicken. Nah, dari mana ayam ini diperoleh? Nah, jadi food and beverage product dari hotel akan mensuplai ayam dari pasar. Nah, permintaan dari pasar tadi adalah kepada para peternak. Ini merupakan dampak berganda. Dampak positif yang berganda atau multiplier effect dari pariwisata. Selain itu, contoh lainnya tidak hanya dari hotel, misalnya toko souvenir. Awalnya, kita anggap saja masyarakat hanya menenun songket silungkang untuk dipakai dalam acara adat maupun acara pernikahan atau pesta-pesta lainnya. Nah, perkembangan pariwisata di Sumatera Barat, khususnya Sawalunto, menjadikan tenun silungkang tersebut sebagai oleh-oleh, sebagai souvenir. Nah, untuk membuat tenun silungkang, pengrajin tenun membutuhkan suplai benang. Lalu, para pengrajin tenun tadi membeli benang di pasaran. Nah, kemudian pasar penyedia atau toko penyedia benang-benang tadi mensuplai lagi benang dari distributor. Nah, begitu seterusnya. Itu merupakan dampak berganda, salah satu contohnya.
Bisakah Ananda memberikan contoh dari dampak berganda yang lainnya? Saya harap Ananda dapat memberikan contoh lainnya dari dampak berganda selain dari yang saya jelaskan tadi. Kemudian, dampak positif dari pariwisata yang kelima, yaitu wawasan masyarakat tentang bangsa-bangsa dunia semakin meluas. Nah, misalnya dari segi bahasa, masyarakat sudah tahu yes or no, misalnya dengan seringnya bule datang ke suatu daerah tujuan wisata. Kemudian sudah tahu kebiasaan bule itu seperti apa, kesukaan mereka apa, kemudian bagaimana tabiat mereka atau perilaku bangsa-bangsa lain. Kemudian masyarakat sudah tahu bahwa kalau tamu bule, mereka akan lebih menyukai tantangan, misalnya warga Amerika, mereka menyukai objek wisata yang penuh dengan tantangan, yang sifatnya adventure. Kemudian lebih tahu, masyarakat menjadi tahu bahwa budayanya masyarakat Jepang, Cina adalah minum teh, dan banyak hal lainnya. Saya yakin Ananda bisa membayangkan dan menjelaskan apa-apa saja dampak lain dari wawasan masyarakat yang bertambah dengan adanya kehadiran bangsa-bangsa lainnya di suatu daerah tujuan wisata. Kemudian dampak yang keenam, mendorong semakin meningkatnya pendidikan dan keterampilan penduduk. Keterampilan penduduk misalnya keterampilan memasak, keterampilan memandu wisata, keterampilan melayani, kemudian keterampilan dalam seni, misalnya seni pertunjukan tari yang awalnya tidak bisa menari atau belum terlatih menari menjadi sangat terlatih dan punya skill menari. Karena apa? Karena tarian misalnya merupakan salah satu bentuk entertainment bagi wisatawan. Nah, selain itu, keterampilan berbahasa Inggris misalnya atau berbahasa asing. Kemudian juga pendidikan misalnya, yang awalnya masyarakat hanya berpendidikan SMP, kemudian melanjutkan kuliah ke SMA atau SMK pariwisata. Kemudian bahkan mempercayai bahwa anaknya akan sukses dengan mengenyam pendidikan tinggi di bidang pariwisata misalnya. Seperti Ananda. Coba Ananda tanyakan kepada diri masing-masing, kenapa Ananda memilih jurusan manajemen perhotelan? Kemudian adakah yang Ananda ketahui masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata yang kuliah di bidang pariwisata? Nah, itulah dampak positif dari berkembangnya pariwisata menurut John M. Braden. Kemudian, Abdurrahmat dan Mariani dalam bukunya pun menjelaskan apa-apa saja dampak negatif yang timbul dari pariwisata secara ekonomis. Yang pertama, semakin ketatnya persaingan harga antar sektor. Yang kedua, harga lahan yang semakin tinggi. Kenapa harga lahan semakin tinggi? Karena suatu daerah sudah menjadi daerah tujuan wisata yang akan banyak dikunjungi, sehingga prospek bisnis akan meningkat. Misalnya, karena dekat dengan objek wisata, lahan yang dulunya semak-semak belukar saja, sekarang objek wisata, anggap saja laut, pantai, sudah ramai dikunjungi karena memiliki panorama yang indah. Maka tanah di sekitarnya menjadi mahal. Seperti pantai air manis misalnya. Nah, itu tidak kalah mahal harga tanah di sekitar pantai air manis. Atau tanah-tanah di pusat perkotaan. Karena memungkinkan untuk menyediakan city hotel dengan kapasitas meeting yang besar misalnya. Nah, itu dampaknya harga lahan menjadi semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, mendorong timbulnya inflasi. Kenapa mendorong timbulnya inflasi? Karena rupiah melemah,
sehingga terjadinya inflasi. Kemudian, bahaya terhadap ketergantungan yang tinggi dari negara terhadap pariwisata. Jadi, negara sudah menjadikan pariwisata itu sebagai sumber mata pencaharian utama, bahkan satu-satunya bagi penduduk. Sehingga apabila jumlah kunjungan wisatawan itu rendah, maka perolehan pajak rendah, keuangan negara pun menjadi terganggu, pendapatan masyarakat pun menjadi berkurang. Contohnya pandemi COVID-19 ini. Di daerah-daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia, seperti Jogja, Bali, betapa terpukulnya industri pariwisata. Masyarakat penggiat wisata harus berpikir secara lebih kreatif. Bagaimana untuk tetap bertahan hidup, memiliki penghasilan di tengah pandemi COVID-19. Misalnya saja, yang terbiasa menjadi pemandu wisata, saat ini tidak ada lagi wisatawan yang akan dipandu, karena wisatawan asing sudah tidak datang lagi. Bagaimana mereka tetap harus bangkit? Gitu. Nah, itu dampak negatif dari pariwisata apabila seseorang, masyarakat, bahkan negara terlalu bergantung kepada pariwisata. Betapa banyak bus pariwisata yang tidak jalan lagi, yang dulunya selalu full book apabila end of the year atau high season. Sekarang sudah banyak menganggur. Tidak lagi banyak rental karena wisatawan yang datang juga sudah berkurang. Nah, bahkan saya punya rekan-rekan dari industri pariwisata bahkan sudah berjualan kue, berjualan minuman, berjualan masker, karena untuk bertahan hidup di tengah pandemi COVID, yang tadinya mereka sangat bergantung pada industri pariwisata. Selanjutnya, meningkatnya kecenderungan impor. Yang keenam, menciptakan biaya-biaya yang banyak, karena tadi awalnya hanya ada biaya kebutuhan pokok saja, kemudian sudah menjadi ada lagi bertambah kebutuhan untuk rekreasi. Yang ketujuh, adanya perubahan sistem nilai dalam moral, etika, kepercayaan, dan tata pergaulan dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat menjadi mengikis kehidupan bergotong royong, sopan santun, dan lain-lain. Contohnya, kenapa saya katakan mengikis sopan santun? Yang awalnya, kalau budaya kita di timur, khususnya Indonesia, memanggil orang tua kita itu adalah dengan Bu, ayah mau kemana ya? Ibu mau kemana, Bu? Nah, maka berbeda dengan para penduduk atau masyarakat di benua Eropa sana, misalnya. Misalnya di Inggris dan Amerika. Memanggil ayah, ya sama dengan kita. Bahasa kita adalah ayah dan ibu, misalnya mereka adalah father and mother. Namun, dalam bahasa sehari-hari, apabila contohnya tadi, kita bertanya, ayah mau pergi kemana? Nah, maka mereka bagaimana membahasakannya? Where do you go? Where do you go? Nah, where do you go ini, apa yang menjadi perhatian bahwa terkikisnya sopan santun? Kita memanggil ayah dan ibu. Mereka memanggil ayah dan ibu juga, tapi dengan panggilan kamu. Sedangkan kita tetap dengan panggilan ayah, ibu. Mereka, orang-orang barat, memanggilnya dengan you atau kamu. Apabila kita tidak memiliki filter dari budaya-budaya asing dalam berbahasa tadi, maka akan mengikis sopan santun kita. Hal yang kita anggap tidak sopan akan menjadi sopan karena sudah terbiasa mendengar. Where do you go? Kemana kamu pergi? Tua, muda, kecil, mereka panggilnya you. Kalau kita tidak. Ada adik, kakak, ayah, ibu, tante, paman, nenek, kakek. Berbeda dengan budaya lain. Mereka memanggil semuanya itu dengan panggilan kamu. Itu salah satu contohnya. Dapatkah Ananda menjelaskan contoh terkikisnya sopan santun yang lainnya akibat berkembangnya pariwisata? Ananda,
Dampak negatif selanjutnya, memudahkan kegiatan mata-mata dan penyebaran obat terlarang. Jadi, dengan kedatangan warga asing, dampak negatifnya salah satunya adalah mereka dapat membawa obat-obat terlarang dari negaranya ke Indonesia. Apabila adanya kelalaian dari pengecekan bea cukai atau imigrasi, baik di pelabuhan maupun di bandara saat kedatangan warga negara asing ke Indonesia. Selanjutnya juga menyebabkan adanya mata-mata, bisa saja misalnya memicu peperangan yang awalnya kita kira itu adalah turis atau wisatawan asing yang ingin menikmati keindahan pesona Indonesia, namun ternyata tidak kita ketahui di balik itu mereka adalah seorang warga negara asing yang menjadi mata-mata politik negara ataupun mata-mata teroris. Selanjutnya, dampak negatif pariwisata yang terakhir, menurut Maryani dan Abdurrahmat, yaitu dapat meningkatkan pencemaran lingkungan, seperti sampah, vandalisme. Vandalisme ini suatu kegiatan coret-mencoret, kemudian rusaknya habitat flora dan fauna tertentu, terjadinya polusi air, udara, tanah, dan sebagainya. Contohnya saja, semakin banyak wisatawan yang datang, semakin tinggi aktivitas pariwisata di suatu objek wisata, maka sampah makanan dan lainnya akan semakin banyak. Terbayangkan oleh Ananda? Kemudian rusaknya habitat flora dan fauna. Misalnya, dengan dibangunnya hotel, maka dirambahlah pohon-pohon sehingga hewan-hewan yang berhabitat di sana, di tempat di mana pohon-pohon dirambah, akan menjadi kehilangan habitat. Misalnya burung-burung yang terbiasa bersarang di pohon, pohon ditebang, maka ia kehilangan habitat. Contoh lainnya, misalnya danau yang biasanya ada ikan danau, kemudian banyak tercemar oleh solar minyak kapal, maka akan berpengaruh terhadap habitat biota danau. Ikan-ikan akan mati karena tercemar oleh solar tadi. Kemudian udara, tingginya tingkat pencemaran udara semakin bertambah, misalnya karena debu ataupun asap kendaraan bermotor yang lalu lalang membawa wisatawan, itu sangat rentan sekali. Kita lihat saja di objek wisata yang ramai, misalnya di Bukit Tinggi, di peak season atau high season, pasti asap knalpot itu menjadi semakin tebal. Tahun baru saja kalau Anda lihat, pasti asap kendaraan di mana-mana. Dan lain sebagainya, banyak contoh lainnya. Kalau dari tanah misalnya, pencucian linen dari hotel, kemudian airnya dialirkan ke tanah, maka tanah tersebut akan tercemar. Karena chemical untuk membersihkan linen itu berbagai macam bahan-bahan kimia yang digunakan. Bisakah Ananda memberikan contoh lainnya pencemaran lingkungan tadi? Baiklah Ananda, itu menurut Maryani dan Abdurrahman. Sekarang ada pendapat yang lebih populer lagi tentang dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal di sekitar objek wisata, yaitu menurut Cohen yang ia kemukakan dalam bukunya pada tahun 1984 yang berjudul Tourism Impact. Kemudian apa saja sih dampak-dampak tersebut? Yang pertama, dampak terhadap penerimaan devisa. Nah, dampak penerimaan devisa ini semakin tinggi masyarakat asing datang ke Indonesia, maka semakin tinggi pula devisa diperoleh oleh Indonesia. Kita ketahui devisa ini sendiri adalah mata uang asing. Kemudian, dampak terhadap pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat menjadi bertambah dengan banyaknya kedatangan wisatawan, kemudian berdampak terhadap kesempatan kerja, berdampak terhadap harga-harga,
berdampak terhadap distribusi barang maupun jasa, kemudian dampak terhadap kepemilikan dan kontrol, kemudian juga dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan dampak terhadap pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah ini terkait pajak dan devisa, APBD maupun APBN. Kemudian kita lihat tadi ada kepemilikan dan kontrol. Kepemilikan ini terkait kepemilikan lahan maupun kepemilikan aset-aset. Misalnya hotel, kalau di Bali sendiri, tanah itu tidak boleh dibeli oleh orang asing. Tidak boleh mengatasnamakan orang asing. Jadi bagaimana? Banyak orang asing yang menikahi penduduk lokal. Salah satunya karena ingin membuka bisnis. Jadi bisnis tersebut, misalnya hotel diatasnamakan oleh istrinya yang merupakan masyarakat pribumi. Sehingga hotel itu boleh berdiri dan kepemilikan pun atas nama istrinya. Contoh lainnya, kontrak misalnya. Kalau di Bali itu hanya boleh dikontrak tanah. Apabila nilai kontrak itu terlalu tinggi, maka dengan menikahi penduduk lokal itu menjadi cara yang lebih murah bagi para investor untuk berinvestasi, meningkatkan pendapatan dari bisnis pariwisata di Indonesia. Banyak contoh yang lainnya. Bisakah Ananda menyebutkan contoh kepemilikan dan kontrol lainnya? Kalau saya sebutkan contoh kontrol, misalnya hotel-hotel chain di Indonesia dominan dipimpin oleh seorang GM yang merupakan GM dari luar negeri. Itu kan dari sisi kontrol. Untuk mengontrol hotel saja, kita banyak menggunakan tenaga asing. Nah, apa yang harus dilakukan agar untuk kontrol dari hotel itu merupakan kontrol dari warga pribumi? Apa yang harus dilakukan menurut Ananda? Selanjutnya, perkembangan pariwisata ini sangat pesat, terkonsentrasi, dan juga dapat menimbulkan berbagai dampak. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan pariwisata yang sangat potensial terjadi. Nah, Ananda sekalian, itulah beberapa hal yang penting yang patut saya jelaskan di dalam video kali ini. Apabila Ananda memiliki kesempatan untuk lebih jauh lagi ingin memahami materi yang saya sampaikan hari ini, Ananda dapat membaca pada bahan bacaan yang telah saya berikan pada e-learning. Terima kasih atas perhatian Ananda. Sudah terdapat beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi, silakan Ananda jawab. Dan Ananda submit jawaban dalam file Word di elearning2.unp.ac.id pada menu assignment yang telah disediakan. Sekian penjelasan saya kali ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum.